Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Firza Oktava dan rekan saya Maulana Fadil Akbar dan juga Muhammad Rizky Gunawan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan dan juga akan menjawab soal-soal UTS. Nah, terdiri dari 4 soal. Nah, berikut merupakan soal nomor 1. Jelaskan bagaimana angan-angan water strider dapat berjalan di atas air, hubungkan dengan tegangan permukaan. Hal ini terjadi karena pada gaya permukaan air yang terdapat gaya menarik antara partikel-partikel air yang mengakibatkan pada permukaan air seolah-olah terdapat selaput atau lapisan yang tegang, sehingga dapat menahan serangga. Peristiwa inilah yang disebut dengan tegangan permukaan. Hewan ini dapat bergerak di atas permukaan air karena memanfaatkan tegangan permukaan air dan modifikasi alat gerak yang berupa mikrochaeta. Tegangan permukaan adalah peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi antara molekul-molekul air. Tegangan permukaan disebabkan oleh interaksi molekul-molekul zat cair di permukaan zat cair. Karenanya, tekanan yang keluar dari kaki serangga saat di atas permukaan air juga lebih rendah dari tegangan permukaan air, sehingga kaki serangga tidak mematah selaput dari air yang tarik-menarik itu. Kaki serangga seperti water strider juga berjarak sangat lebar satu sama lain. Ternyata ini membantu distribusi berat di setiap kakinya semakin jauh di atas permukaan air. Lalu nomor 2 selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Maulana. Saya di sini Silahkan. akan menjawab soal nomor 2, yaitu jelaskan proses perubahan aliran fluida akibat perubahan kecepatan dari aliran laminar ke aliran turbulen. Itu jawabannya adalah dalam aliran laminar, partikel-partikel zat cair bergerak dalam temperatur mengikuti lintasan yang saling sejajar. Aliran itu terjadi apabila kecepatan kecil dan atau kekentalan besar. Pengaruh kekentalan adalah sangat besar sehingga dapat meredam gangguan yang dapat menyebabkan aliran menjadi turbulen. Turbulensi disebabkan oleh energi kinetik yang berlebihan di bagian aliran fluida yang mengatasi efek redaman dari viskositas fluida. Untuk alasan turbulensi umumnya diwujudkan dalam cairan dengan viskositas rendah dengan berkurangnya kekentalan dan bertambahnya kecepatan aliran, maka daya redam terhadap gangguan akan berkurang, yang sampai pada suatu batas tertentu akan menyebabkan terjadinya perubahan aliran dari laminar ke turbulen. Pada aliran turbulen, gerak partikel-partikel zat cair tidak teratur. Aliran ini terjadi apabila kecepatan besar dan Selanjutnya yaitu nomor 3 dengan soal jelaskan proses perhitungan perbedaan tekanan P1 dikurangi P2 pada manometer berikut jika diketahui SG atau spesifik gravitinya cairan A adalah 1,6. Nah, ini merupakan jawaban yang sudah saya tulis. Bisa dilihat di atas. Nah, diketahui pH2O sama dengan 1000 kg per meter kubik. Lalu G atau gravitasi yaitu 9,81 meter per second. Nah, lalu H sama dengan 10,2 dikali 10 pangkat min 3 meter. Nah,
Lalu PA sama dengan 1,6 G per cm kubik atau sama dengan 1600 kg per meter kubik. Nah, lalu yang ditanyakannya itu ialah P1 dikurangi P2. Lalu penyelesaian. Nah, di sini penyelesaiannya P1 ditambah PH2O dikali G dikali H sama dengan P2 ditambah PA dikali G dikali H. Nah, untuk selanjutnya kan ini di sini sudah diketahui diketahui pH2O-nya berapa, G-nya berapa, H-nya berapa. Lalu kita masukkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan P1 ditambah 1000 dikali 9,8 dikali 10,2 sama dengan P2 ditambah 1600 lalu dikali 9,8 dan juga dikali 10,2 kali 10 pangkat min 3. Nah, lalu yang selanjutnya P1 ditambah 99,96. Dari mana 99,96 itu? Yaitu dari 10 dikali 9,8 dikali 10,2. Hasilnya adalah 99,96. Sama dengan P2 ditambah 160,09. Nah, dari mana? Sama dari 1600 dikali 9,8 dikali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, hasil lalu yang selanjutnya P1 dikurangi P2 itu sama dengan 160,09 dikurangi 99,96. Nah, jadi hasil dari P1 dikurangi P2 itu sama dengan 60,13 PA. Nah, jadi perbedaan tekanan P1 dan P2 itu sebesar 60,13 PA. Nah, selanjutnya nomor 4 dengan soal jelaskan mengapa balon udara bisa terbang di udara dan apa fungsi pemanas udara pada balon udara tersebut. Hubungkan dengan gaya apung. Nah, jawabannya ini jawaban dari saya. Sebentar. Nah, cara kerja balon udara sangat sederhana, yaitu dengan cara memanaskan udara di dalam balon agar lebih panas dari udara di luarnya, sehingga balon udara dapat mengembang dan dapat naik atau terbang. Nah, udara yang panas itu akan lebih ringan karena massa per unit volumenya lebih sedikit. Balon udara panas dapat terangkat berdasarkan prinsip ilmiah dasar. Nah, udara yang lebih panas akan naik di atas udara yang lebih dingin. Sederhananya, udara panas lebih ringan dari udara dingin karena massa udara per unit volumenya lebih sedikit. 1 kubik kaki udara yang dipanaskan dapat mengangkat 7 gram benda. Tidak banyak memang, karena itulah balon udara yang dipanaskan berukuran sangat besar. Nah, untuk mengangkat 450 kg beban dibutuhkan 65.000 kubik kaki udara panas. Nah, untuk dapat terbang, udara di dalam envelope dipanaskan menggunakan burner dengan temperatur sekitar 100 derajat Celcius. Udara panas ini akan terperangkap di dalam envelope sehingga balon udara pun akan mengembang dan bergerak naik.
didorong oleh udara yang bertekanan lebih kuat. Nah, jika ingin mendarat, udara didinginkan dengan cara mengecilkan burner. Udara yang mulai mendingin di dalam envelope membuat balon bergerak turun. Nah, tingkat tekanan ini adalah tertinggi pada permukaan bumi, di mana udara pada tingkat ini dapat menahan beban udara di atasnya. Jika lebih berat berarti lebih besar gaya gravitasi ke bawah. Ketika bergerak ke atmosfer lebih tinggi, massa udara semakin kurang dan sehingga menyeimbangkan tekanan berkurang. Inilah sebabnya mengapa terjadi penurunan tekanan udara dan semakin naiknya ketinggian. Perbedaan tekanan udara menyebabkan gaya apung ke atas di udara sekitar kita. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya Adam Fareza Oktava beserta rekan-rekan saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.